Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sesuai Habino kejawaban salamnya. Terpaksa diulang Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pertama sekali mari kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua. Kemudian mari kita rangkaikan sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan harapan semoga niat kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang memperoleh syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Nazir Masjid Al-Hidayah sekaligus BKM Masjid Al-Hidayah. Kemudian hormat saya kepada Bapak pemuka masyarakat kita, yang mana Bapak ini sekaligus menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tanjung Balai Utara, yaitu Bapak Haji Rahmat Effendi. Kemudian hormat yang sama kepada pemerintah setempat yang dihadiri oleh Ibu Lurah Kelurahan Walo Silo Bestari. Kemudian hormat yang sama kepada adik-adik panitia yang telah bersusah payah bekerja keras dalam rangka membuat perayaan pada malam yang berbahagia ini. Kemudian hormat yang sama juga saya haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang tak lupa rasa sayang saya haturkan kepada anak-anak kami yang tadi sudah mengikuti pertandingan Sebara Busana Muslim, yang insya Allah pada malam hari ini juga akan diumumkan siapa-siapa yang menang dan berhak menerima hadiah yang berada di depan kita ini. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, ketika saya pertama kali ditelepon, saya sebenarnya udah menolak masuk SDG di Bu Lurah. Karena di daerah ini semuanya bos-bos saya, senior-senior, termasuk Bapak Muslim, senior saya di bidang dakwah Ustadz, kemudian atasan saya di Kementerian Agama. Karena saya juga termasuk penyuluh lebih honor. Juga di sini ada Bapak Abdullah Rahim, sarjana agama. Kemudian ada juga ketua kami Buya Tahmid, sarjana agama. Mungkin saya yakin ada bapak di sini, tapi yakin aku agak menjauh karena takut nanti aku takut sobat-sobat menyampaikan tak jadi naik. Bapak dan Ibu, jadi mohon izin ya Pak Ketua Pak Haji,
Jadi malam ini pakaianku serupa dengan di baleho kaum muslim. Ini pertanda dan datangi asli, bukan palsu. Jadi aku khawatir tadi kalau lain pakaianku gaham atau nanti gambar tu pulangnya bertahun ibu-ibu. Ibu ya. Baik. Kemudian sebelum disampaikan dakwah ini ada kesepakatan yang ada dibuat. Yang pertama sampai jam berapa ini Bu? Ini jam 10 hampir. Kalau menurut jam saya jam 10. Lebih kurang 10 menit. Dan aku ceramah ini tak pala lama-lama Ibu Lurah. Tak pala lama-lama ini sebentar. Ya. Tak pala lama-lama Ibu. Tenang saja loh Ibu. Paling lama lah jam 1. Wah itulah yang paling gaduh Ibu. Tahu Ibu jam 1. Betul lah. Tahan pulang satu-satu Ibu. Ibu-ibu tahan. Tahan. Aku tak tahan. Wih, Ibu bakal melanjutkan. Nah, kemudian saya juga mohon maaf. Ini apa akalnya jadwal ini jauh hari sudah saya terima. Jadi malam ini kondisi lidah saya kurang begitu sehat. Jadi tadi malam aku maulid di Perumnas Jambi Pak Muslim. Jadi pokoknya alhamdulillah dipakai waktu juga sampai malam ini tiap malam lah merepek. Termasuk rekan kita, rekan Bapak Ketua Miswardi. Entah malam berapa lewat itu ke Pasar Baru saya panggilnya. Jadi kalau ini jadwal dah lama, aku bilang tadi sama rumah, apa akal ini maulid? Kalau pengajian maunya kusuruh digantikan ini. Kenapa? Lidahku pocah. Kono banyak bonak bercakap, banyak bonak merepek. Itu aku makanya heran juga menengok oma-oma. Ada yang tahan merepek dari pagi sampai ke petang. Itu pula aku bilang. Aku ceramah pala saja udah pecahan lidah. Ini ada oma dari mulai pagi sampai ke petang tahan dia merepek. Cocoknya oma-oma jadi ustadznya itu, ya kan? Tahan dia. Jadi makanya malam ini tak pala lama-lama. Kemudian ada lagi yang paling penting bagi anak-anak kita dia, mendoakan pengumuman. Dirasakan gaya waktu anak-anak koci, ya, anak-anak koci ikut sembara seperti ini tak nanda tiawa bola ini ceramah ustaz itu. Inilah dia tiawa. Iya Pak Haji. Kalau aku dulu mengikuti juga macam kamu nih. Lumbo ajan, lumbo baca Al-Quran, busana muslim, Bapak juga ikut macam kamu. Tahu lah Bapak. Jadi tak apa lama-lama. Sebentar. Kemudian kondisi kita pun kita sudah maklum, kita masih dalam suasana sebenarnya masih suasana tak boleh kalau berkumpul lama-lama. Begitulah. Baik Bapak dan Ibu, orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita berada pada tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Berarti hari H kelahiran Nabi Muhammad sudah terlewati 17 hari. Karena tanggal kelahiran Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Malam ini 29 Rabiul Awal, berarti sudah habis 17 hari terlewati. Nah Bapak dan Ibu serta anak-anak yang kusayangi, kalau ditanyalah kita mengapa kita melaksanakan perayaan Maulid, ya? Kamu lah adik-adik tanya, mengapalah kamu melaksanakan perayaan Maulid? Mana yang panitia tadi? Mengapa kita Ibu melaksanakan perayaan Maulid? Jawabannya karena kita cinta kepada Nabi
Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Orang ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Betul. Ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta. Jadi kalau kutanya, manalah cintaan ibu kepada Nabi Muhammad ketimbang kepada suaminya? Tak berani. Kalau ada ikut suaminya tak berani dia menjawab. Hebat kan? Ya, jawab saja. Ingat ibu dulu kan? Mana cintaan ibu kepada Nabi Muhammad ketimbang kepada suaminya? Ini semua masalah jawabannya di malam ini. Oh, tidak dijawab ke suami, salah Pak Muslim. Oh, tidak dijawab kepada Nabi Muhammad, takut sama suaminya. Apalagi ikut suaminya sini. Apalagi suaminya tak paham. Sampai ke rumah, mana cintaan kamu kepada suami ketimbang kepada Muhammad? Kepada Muhammad, ibu jawab. Sampai ke rumah, ambil kau lah Muhammad kau tu. Ya kan? Ini kalau suami tak paham. Nah, jawabannya ibu, tentunya kita harus cintaan kepada Nabi Muhammad. Cinta yang pertama mesti diletakkan kepada Allah. Cinta yang kedua diletakkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ke orang tua. Yang keempat barulah kepada suami dan berikut-berikutnya. Jadi yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan pula gagal paham. Mentang-mentang cinta dia kepada Nabi Muhammad, sekarang lalu pulang, abang aku cinta kepada Nabi Muhammad, kepada abang aku tak cinta lagi. Bukan begitu. Ya. Suami pun kalau ditanya, mana cintaan suami kepada Nabi Muhammad dibanding kepada istri? Kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam arti kata, bukan cinta kepada Nabi Muhammad, istrinya diputus. Aku yang cintaku kuletakkanlah kepada Nabi Muhammad, kau tak ada lagi. Bukan begitu. Cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak mengurangi rasa cinta kepada suami. Cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengurangi rasa cinta kepada istri. Itu ibu yang gagal paham. Jadi kalau cintalah kita ayokan malam ni peringatan Maulid. Apa arti Maulid? Ada? Apa arti Maulid? Tadi nak angin kamu ku tengok. Ini bersunyi. Ya, ada ku tengok di apa tu ibu? Peringatan Maulid, saat ceramah sunyi. Tapi dah siap ceramah, balik kami anak-anak tu. Kono berikutnya pengumuman. Tapi tak apa-apa lah. Asalkan jangan tidur lah kamu tak dapat ini. Ayam tidur tak dapatan. Apa arti Maulid? Hari lahir Nabi. Hari lahir Nabi. Jadi bukanlah menyamakan dia. Ini bukanlah pala menyamakan, tapi mendekatkan paham. Maulid Nabi, hari lahir Nabi. Jadi kalau sesama kita ibu, itu serupalah dengan memperingati ulang tahun. Ya. Jadi tapi jangan bilangkan pula ulang tahun Nabi Muhammad, Pak. Tak boleh. Tapi mendekatkan paham, Maulid Nabi itu kalau kita sesama kita memperingati ulang tahun. Boleh rupanya ulang tahun. Boleh. Kamu pernah ulang tahun ke nama kamu? Pernah kan? Pernah. Ibu-ibu pernah mengulang tahunkan suaminya? Pernah. Jawab ibu. Nah sombong kan orang sedang gini pak. Pernah orang ibu mengulang tahunkan suami? Pernah. Apa hukum ulang tahun? Boleh. Tapi ada Ustaz menyampaikan haram kalau diisi semua yang haram. Apalah contohnya diisi dengan yang haram? Pasang lilin pakai api. Iya kan Pak Haji? Pakai lilin, pakai api. Kalau dulu ku ingat
70 umuh nenek tu 70 batang lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Nenek turun ditiupnya lah. 68, 69, 70. Lilin mati, nenek itu pun ikut mati. Nah, itu dulu. Kalau kini 70 umurnya 2 batang saja, angka 7 sama angka 0. Iya kan? Nah, jadi ulang tahun pakai api itu haram. Kenapa? Orang yang berdoa di depan api itu agama Majusi. Kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dikelompokkanlah dia menjadi kaum itu. Nanti pada hari mau bangkit dikelompokkanlah dia sama kaum Majusi. Kalau dulu di dunia ulang tahun pakai api. Kenapa? Berdoa dia di depan api. Mana doanya? Mana doa ulang tahun? Panjang umurnya. Kamu hafal kan? Panjang umurnya. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Kalau dia anak gadis satu lajang cepat dapat jodoh. Amin, ketong. Makulnya gaknya doanya itu Pak Muslim. Hah? Makulnya doanya itu Bapak? Tidak. Kadang-kadang nama doa itu pun nampak ketiak. Nah, makulnya, dia kan? Kemudian pakai bolu boleh? Boleh. Honda 8 tingkat pun bolunya boleh, asalkan jangan mubazir lah. Kalau lagu-lagu boleh, musik-musik. Kalau bisa delakkan. Kalau mereka bisa delakkan, aku Pak Ustaz kalau tak ada lagu poning lah kepalaku. Terpaksa minum bodrek, udah berlagu. Ya tapi pilih lagu yang elok. Ini lagu ni macam bercakap Bapak dan Ibu. Jadi kalau cakapnya elok, baeloklah. Kalau cakapnya tak elok, tak elok lah. Macam malam ni Pak Muslim, semuanya cakap yang elok. Ya, wahyu ilahi, sambutan dari Pak Muslim, ada arahan, ada bimbingan, ada penyampaian, ada marhaban, ada tausiah, baelok leh. Tapi kalau cakap nanti elok, ada ribah, ada junah janah, ada mangkatoi, tak elok leh. Jadi berlagu itu macam bercakap. Jadi kalau kamu ulang tahun, pilih kamu lagu yang elok. Ada lagu yang haram, ada. Begitu didengarkan lagu itu, mengalepo jadi macam kemasukan. Nah, ada lagu yang acik-acik, aye. Nah, begitu. Dia pun begitu mana musik tuh, begini macam kemasukan. Haram deh. Jadi kalau ulang tahun orang ibu-ibu, pilih lagu yang elok. Lagu apa? Solawatan. Lagu-lagu Melayu, lagu Padang Pasir. Apa contohnya? Lagu Bila Ijroil. Kan itu. Bila Ijroil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu tu pun tak lalu makan bolu. Makan bolunya bu makan, tak lalu pula gaya. Mengapa? Teringat aku mati. Mantap. Awak nak ulang tahun teringat dia mati. Begitu dia pulang, sumbayang dia terus. Ini bu ya kan? Jadi ini ceritanya tadi Pak Muslim mendekatkan paham, memperingati Maulid Nabi, hari lahir Nabi, seolah-olah kalau kita sama kita memperingati hari ulang tahun. Orang tua memperingati ulang tahun anaknya. Kenapa? Karena cinta. Suami memperingati ulang tahun istrinya. Kenapa? Karena cinta. Istri memperingati ulang tahun suaminya karena cinta. Apalagi kepada Nabi Muhammad yang tadi kita sudah sepakat bahwa cinta kepada Nabi Muhammad itu harus nomor 2 di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, jadi makanya malam ini Bapak Halo kita membuatnya ini. Apalagi temanya tadi sudah ada. Tapi mohon maaf lah Pak Muslim, tak bisa aku ceritakan kisah Maulid ini dari awal sampai akhir. Kira-kira nama penting lah, ya kan? Ya, saya tadi tertarik dengan penyampaian Bapak Muslim
Ini anak-anak ini harus dijaga, dipelihara. Kalau generasi penerus, ini adalah anak-anak kita nih Bu. Generasi agama, inilah anak-anak kita nih. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, agama itu akan diwarnai oleh anak-anak kita yang sekarang ini. Kalau mereka ni agamais, insya Allah 10-40 tahun lagi tak pala gaduh hawa. Tapi kalau agama orang ni kurang, maka khawatirlah kita ibu. Ya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang banyak orang tua kalau begitu lahir anaknya tak tanggung mogahnya, dia kekahkan, dikasih nama yang elok, ya kan, disayangi. Tapi begitu anak itu sudah masuk SD, dipalopas. Palopas. Kalau mula lahir pula alhamdulillah mogahnya minta ampun ya. Diajarkan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, dibacakan surah ke telinga kanan, ke telinga kiri. Umur 7 hari dia kekahkan, dikasih nama, ya kan? Namanya nama yang elok. Dia turut semua nama-nama Arab. Kalau dia anjurkan pula kalau bisa nama-nama awak ni nama Al-Quran semua, nama-nama bahasa Arab, ya. Tapi kalaupun nama Al-Quran, tengok juga maknanya bah. Aku Pak Ustaz, 3 anakku semua aku ambil dari Al-Quran. Siapa saja? Jolimun, kafirun, fasikun katanya. Wah, yang tak eloknya. Jadi kalau mengambil nama yang elok, walaupun dari dalam Al-Quran, pilih namanya yang elok, ya. Jadi kita berapa tahun yang lewat gak itu Pak Haji, ada nak sanggup membuat nama anaknya setan. Pernah Pak Muslim bilang di TV kan, nama anaknya buatnya setan. Sedangkan dibikin nama anak awak yang elok belum tentu elok, apa lagi dibuat nama anaknya setan. Coba bayangkan orang ibu datang itu ke rumah awak tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aku setan. Ibu bukanya pintu, tidak, mengapuk dan datang setan. Ada lagi yang sanggup mulurah membuat nama anaknya Tuhan. Tuhan dibuat. Nah, kebetulan Tuhan itu sakit. Agak tak pun dia agak menengok Tuhan sakit. Di mana rumah sakit umum? Anak tak sopan dan ini jam. Kapan lah? Besok. Besok ditagih kawan sudah pula. Jadi kita pergi menengok Tuhan yang sakit. Apa lagi nak pergi? Sudah meninggal pun Tuhan tu kata. Berdosa dia. Dibilangkan Tuhan meninggal. Ini bu ya. Jadi yang pertama, pendidikan yang dikasih kepada anak, kasih nama yang elok. Cuma lagi bapak dan ibu, kalau sudah dikasih nama yang elok, panggil dengan nama yang elok tu. Jangan dirubah. Ini ketika anak itu masih kecil, dikasih dia dengan nama yang elok, sebutan yang baik. Tapi ketika dia sudah balik, sudah bosan, agak nakal anak itu, dirubahnya nama anak itu. Tak lagi yang elok. Contohnya misalnya namanya Abdurrahman, agak nakal anak itu Pak Muslim, digantinya. Apa gantinya? Oh ya anak Firaun, oh ya anak setan, oh ya anak jin. Dulu bayar lotih dia mahaban, akikah, kasihnya nama anaknya itu ditabalkan oleh ustaz. Tapi begitu besar nama yang elok itu dia ganti, dia ubah dengan nama yang tak elok. Ayo dulu. Jadi dikasih nama yang elok, panggil dia dengan nama yang elok itu. Ini bapak dan ibu, anak-anak ni, ini titipan Allah ini, amanah ini. Amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kehidupan beragama tak bisa rupanya melopasi diri awak saja. Bahkan bisa nanti menjadi penghalang dimasukkan Allah kita ke dalam surga apabila anak-anak yang tinggal di dunia ini jauh dari Allah, jauh dari agama yang kita tinggalkan itu. Ya. Makanya salah satu nanti orang yang menyesal di hari kiamat, orang yang menyesal sesudah mati
ketika dia tidak menyampaikan dakwah kepada anak-anaknya. Ada orang namanya salibu dah mati, Pak. Jadi namanya salibu bukan hanya orang hidup, orang dah mati pun menyosal. Cuma lagi Pak Muslim, kalau orang yang hidup menyosal seolah-olah bisa diulang balik. Tapi kalau orang yang sudah mati menyosal, apapun takkan bisa dibuat diulangi balik. Ada orang hidup yang menyosal? Ada. Apalah yang sering ibu dengar keluhan orang menyosal selama hidup? Ada nama nyosal balaki. Iya kan? Kok tahunya aku begini, usah balaki dulu. Ada nama nyosal bagaimana? Nah itu contoh-contoh orang nama nyosal. Ternyata orang yang mati pun ada yang menyosal. Siapa itu? Yang pertama, orang yang tak mau bersedekah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau tunda ajal kami, fa'asaddaqo, dan aku akan bersedekah. Orang yang mati itu berdoa kepada Allah, meminta mereka kepada Allah, ya Allah, seandainya kau tunda ajal kami, berapa lama? Sebentar. Untuk apa? Bersedekah. Kira-kira ibu, ya Allah, kalau bisa hidupkanlah balik kami ke dunia, biarlah usah pulang ke rumah kami, biarlah usah berjumpa sama suami kami, biarlah hidup di hutan-hutan dan sebentar saja, asalkan bisa kami bersedekah. Itu yang pertama. Ya, makanya dalam kehidupan ibu masih hidup awak sebelum mati, supaya jangan menjadi orang yang menyesal nanti, banyak-banyak bersedekah. Apalagi sedekah untuk peringatan perayaan Maulid, ya, yang katanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang datang anak-anak muda, yang datang anak-anak kaum hawa, assalamualaikum bu, sumbangannya untuk apa? Memperingati Maulid Nabi. Jangan putuskan harapan mereka, kasih. Dan jangan pula 2.000 Pak, jangan 2.000, tambahin. Kenapa? Yang disebut ibu, memang yang datang adalah anak-anak, yang datang adalah remaja, tapi dia datang membawa nama yang besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu disebutkan nama Muhammad itu, bergetar hati awak. Kasih. Ya, ini orang yang mau bersedekah. Nah, kemudian yang kedua, siapa orang yang menyesal sudah mati? Inilah yang kita sebutkan tadi, orang tua yang tidak menyampaikan dakwah kepada anak-anaknya. Tapi saya yakin di sedang kini, khususnya di seputaran Masjid Al-Hidayah ini, ibu-ibu sudah menyampaikan dakwah kepada anak-anaknya. Ya, sampaikan. Kenapa? Kalau orang ini amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik buruknya orang ibu, baik buruknya anak-anak kita akan mewarnai kita nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanggungjawaban yang dipinta oleh Allah. Itu tadi. Apa yang akan disampaikan dakwah kepada mereka? Apa kata Rasulullah? Ketika anak kamu berusia 7 tahun, suruh dia sembahyang. Ya kan? Kamu dah sembahyang nak, ya kan? Udah sholat kan, dia suruh mak kan? Suruh. Kalau berusia 10 tahun tak mau juga dia mendirikan sembahyang, maka pukullah. Tapi jangan pukulnya pula bu lurah, pukul malisa pendati, memang gibal. Nanti kono apa pula orang ibu, kono ham. Apa pula punya pukul sayang, pukul untuk mendidik, ya kan? Anak kita sudah berusia 10 tahun, maka didik dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini adanya pula anaknya sudah berjenggot, tak sholat-sholat, ibadahkan orang tuanya. Nanti di hari kiamat ibu ditanya itu, ya. Nah kemudian apa lagi dakwah yang anda disampaikan ke anak awak? Banyak. Kalau anak kita tuh keluar malam, ditanya dia, didakwahi. Kemana kau tadi? Siapa kawan kau keluar? Mengapa kau di sana? Ini dakwahi.
Ini kadang-kadang anak-anak remaja, anak-anak sekolah SD menyalah, itu boleh jadi bapak dan ibu kesalahan orang tuanya. Kenapa tak disampaikan dakwah kepada mereka? Pergi kau pergilah, pulang kau pulanglah, tak pulang kau tak mengapalah. Ini nanti menjadi pertanggungjawaban kita dari kiamat. Apa lagi dakwah yang disampaikan? Ini misalnya ya, ibu sudah memiliki anak gadis, udah haliah nih, udah bosan, udah gadis itu Pak Haji, ya kan? Tapi masih mau dia memakai baju adiknya yang TK. Ini dakwahnya. Sampai dia sudah sekolah haliah, tak cocok lagi ya. Kau sudah haliah, kau sudah besar, kau sudah gadis, jangan kau pakai baju adik kau yang TK nih. Jangan kau pakai rok adik kau yang sekolah SD nih. Tak cocok. Paham orang ibu kan? Ini dia sekolah aliyah pakainya baju adiknya yang TK, kesempitan. Dakwah. Ini dia. Dakwah itu mesti disampaikan kepada siapa? Kepada keluarga minimal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau masing-masing kita menyampaikan dakwah ibu, saya menyampaikan, ibu menyampaikan, bapak menyampaikan, alhamdulillah, insya Allah takkan ada lagi kenakalan remaja di kampung kita. Itu aja. Jadi kalau tujuan kita melaksanakan maulid itu apa? Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada sesama manusia. Jadi kamu nih ini yakin aku anak-anak sekolah di sini lah nih Pak Muslim ini. Makanya kita tak khawatir lagi, orang ini sudah menjadi orang yang berakhlak. Apalagi tadi Pak Muslim sudah menyampaikan setiap malam Sabtu dibuka pengajian di sini gratis untuk Pak Muslim. Apa lagi? Jadi kamu ada remaja, orang ibu dukung nih, suruh anak orang ibu datang ke masjid ini. Pembimbing sudah ada, Ustaz Muslim. Kan alhamdulillah. Jadi tanggung jawab orang ibu sebahagian kecil sudah dilopasi oleh Bapak Al-Ustaz di masjid. Alhamdulillah. Itulah dia. Jadi dalam rangka memperingati maulid, lebih bertanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ini lebih ya. Nah kemudian ini tadi ku tengok temanya ini kata Pak Muslim sudah dikunci menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, mencontoh ya. Ini Bu, sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak bisa hanya sebatas melaksanakan perayaan maulid saja, tapi mesti dicontoh, diikuti. Makanya ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Apa itu? Contoh, ikutan, panutan. Ini sekarang nih Bu, yang dicontoh Nabi Muhammad ya, yang dicontoh orang bukan Nabi Muhammad. Ibu tahu orang ibu siapa yang dicontoh anak-anak kita kini? Tahu ibu-ibu siapa lah yang dicontoh anak-anak kita kini? Artis. Itulah yang dicontoh Pak Muslim ya. Pacakap artis, pajalan artis, rambut mencaracak bagi ujung koris, kalau memakai baju tipis kurang tipis, kalau baca lana anggah botis. Itulah orang yang gila artis ya. Yang diturut siapa? Artis. Kadang-kadang bukan anak-anak saja, mau obat pun mau latah juga menurut artis. Yang dicontoh itu siapa? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menjawab, mana lebih
bisa Ustaz kami turun, dia kan Nabi. Nama nang bisa ibu, nama nang bisa itu yang diturun. Makanya yang bertakwa kepada Allah ini manis tatoa, nama sanggup, ya kan? Aku Ustaz belum sanggup melaksanakan ibadah haji, tak mengapa. Aku Ustaz belum sanggup akikah, boleh. Aku Pak Ustaz belum sanggup puasa bajakat, boleh. Ya? Puasa pun tak sanggup, dia sakit mah. Sakit mah sudah menaun. Asalkan puasa dia buat tambah parah sakit. Nanti baru diganti dari lain. Ya? Aku belum sanggup bajakat, tak ada hartaku, tak ada duitku membeli boros zakat, tak mengapa. Tapi kalau mengenai larangan, sanggup tak sanggup wajib tinggalkan. Makanya tak boleh ada orang bercakap, aku Ustaz tak sanggup meninggalkan judi, tak boleh. Sanggup tak sanggup tinggalkan. Aku Pak Ustaz tak sanggup meninggalkan mabuk, tak boleh. Sanggup tak sanggup wajib tinggalkan. Nah, itulah. Jadi yang mana yang sanggup yang diturut dari Rasulullah ikuti. Jadi malam ni Pak Haji tak apalah payah-payah. Nah sonang-sonang saja. Apalah yang hendak diturut dari Nabi Muhammad ibu? Kajian istighfar. Nah, itulah. Kajian dah sebab Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berdosa. Orang ibu tak berdosa? Orang ibu tak berdosa? Berdosa. Semua pula sama aku. Terbuka mata dosa, terbuka telinga dosa, terbuka mata dosa, tak terbuka semuanya dosa juga, hati berkata-kata. Ibu. Kemudian Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Orang ibu ada menjamin. Bapak ada menjamin masuk surga? Tak ada. Semua pula Pak Muslim, aku pun tak ada menjamin. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, kemudian tidak berdosa. Beliau istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Ibu, 100 kali. Jadi orang ibu menganggap 100 kalinya entengnya itu, kecilnya itu. Rupanya kalau berapa kali istighfar 2000 kali. Tapi masuk, ada masuknya, ya kan? Langsung di hatinya kalau dia istighfar dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anaknya pun heran. Mengapa mak istighfar? So di hati ayah. Mengapa mak ayah kau dah 8 bulan tak pulang-pulang dari Batam boleh? Jika masuk, ada gompo barulah istighfar dia. Ada tsunami barulah dia mengucap. Ini namanya nikah betan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau rutin bapak dan ibu istighfar 100 kali dalam sehari semalam. Ini enteng. Ini kalau dibuka kajiannya ini banyak orang yang sepede. Tapi ini saja pun banyak orang yang tidak bisa menurutinya. Nah itulah. Jadi dengan istighfar ibu ini istighfar yang paling rendah ini kita anggap amalannya. Amalan tak banyak dan tak kontan, boleh dicicil. Ya. Berapa kali sembahyang dalam sehari semalam? 5. 100 dibagi 5. Berapa ibu? 20. Siap sembahyang zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 20. Siap sembahyang asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. 20 kali 5 100 tembus. Aku Pak Ustaz tak bisa disembahyang. Habis siapa menjadi? Kalau nembang sebuah anak kocik dia menidurkan anaknya malam-malam istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Udah tidur anaknya menidurkan ayahnya. Astaghfirullahaladzim. Tak tidur ayahnya tambah paten. Itu akan terus istighfar 2000 kali. Ini bukan? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
Nabi Muhammad hatinya paling bersih. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang sebersih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibu. Orang ibu berbuat baik kepada siapa? Orang yang buat baik semua awak. Siapa yang ibu tengok kalau sakit? Kalau awak sakit ditengoknya, awak tengoklah dia. Siapa yang ibu buat baik? Orang yang berbuat baik kepada ibu. Nabi Muhammad, orang yang memusuhi dia sekalipun, dia tetap melakukan kebaikan kepada ibu. Makanya tak ada makhluk yang paling elok hatinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia turun. Agak dia kan Nabi. Bahasa macam mana bisa awak menurutnya? Itu dia turun. Ibu ya, hati. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hati ini pula lah nanti namanya kita bawa menghadap Allah. La yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat tak paguna harta samuana, yang dibawa menghadap Allah adalah hati yang selamat. Jadi kalau mati awak ibu, yang dibawa menghadap Allah hati. Tak dibawa harta, la yanfa'u malun, tak paguna harta, wala banun, anak, keluarga, tak ikut. Ibu ya, ibu lah. Kalau meninggal suami orang ibu ada ikut? Hah? Tak ada. Meninggal istri, suami ada ikut? Bertambah tak ada. Aku menjawabkan. Karena dibanding suami sama istri Pak Muslim, lebih setianya istri ke muka. Ada pula dalam bilang, mata kiri itu serta menangis tu, mata kanan memirik-mirik katanya. Ada juga nama sebegitu ya bu ya. La yanfa'u malu wala banun, tidak ada guna harta, tak ada guna anak, tak ada guna keluarga. Apa yang dibawa menghadap Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Bersambut itu, disambut Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah padaku dengan hati puas yang menyenangkan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang masuk ke dalam surga Allah? Siapa yang dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah? Siapa yang mati dalam keadaan hati yang puas? Adalah orang-orang yang datang kepada Allah memiliki hati yang selamat, memiliki hati atau jiwa yang tenang, Bapak dan Ibu. Jadi kalau datang dia menghadap Allah dengan hati khawatir, kasak kusuk, penuh rasa takut, maka tentunya dia tidak akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pikirkan. Tadi Pak Muslim menyampaikan, kalau orang ibu punya HP Android boleh paket 2 giga. Apa yang disuruh Pak Ustadz tadi ditengok, bagaimana detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau aku menceritakan masalah sakaratul maut, tadi Pak Ustadz itu menyampaikan apa kira-kira pesan Nabi Muhammad. Jadi aku nak ambil bagaimana sakitnya sakaratul maut. Makanya ibu, ketika disebutkan malaikat maut, disebutkan malaikat Israil, banyak orang yang takut. Iya kan? Banyak yang takut Pak Haji, banyak yang takut Pak Ustadz. Apa yang dia takuti? Takut dia kehilangan suaminya, takut dia meninggalkan istrinya yang laga,
takut dia meninggalkan rumah mewahnya, takut dia meninggalkan harta bendanya, takut dia meninggalkan anak-anaknya. Itu yang mereka takuti. Betul itu, betul. Tapi Bapak dan Ibu, di samping itu ada yang lebih kita takutkan lagi. Apa itu? Kalau sudah datang malaikat Israel itu, apa yang bakal kita rasakan? Bagaimana kita berada di dalam alam kubur? Apakah mendapatkan kesenangan kubur atau sebaliknya azab kubur yang didapatkan? Bagaimana nanti nasib kita melewati Siratul Mustaqim? Bagaimana keadaan kita nanti di padang mahsyar? Apa yang kita terima ketika di Yaumul Mizan? Apa yang kita terima nanti ketika Allah menggolongkan manusia di dua tempat? Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Sekelompok manusia dalam surga dan sekelompok lagi di dalam api neraka. Kamano gak golongan awak? Ini yang ditakutkan. Makanya banyak orang masalah memikirkan mati. Sesakojak hanyalah bayatan. Tak bakal pulang lagi adanya mati pula laku ni kata. Tapi tengok amalnya tak bertambah juga. Ini salah. Ya. Makanya Ibu banyak orang nak hafal ayat kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Banyak orang yang tahu ayat ini, bahkan sudah hafal, tapi masih ada juga Pak Haji orang yang menganggap bahwa dia tak mati-mati. Ini mana deh? Dan dari mana buktinya? Tak ada di beribadah, malas di beribadah. Ya? Ini orang yang malas beribadah jauh dari Allah. Ini pertanda bahwa dia tidak mengingat kematian. Itu deh. Apalnya dia ayat, soalnya dia lemah. Ya kan? Tahu jadi ketika sakaratul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan kambing yang dikuliti, kemudian bagaikan ditobas di ratusan podang di lubang yang sama. Tahunya dia. Nah, cuma lagi itu kepada siapa diberikan Allah? Kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Tapi Pak Ustaz, orang-orang yang beriman tak akan merasakan yang begitu. Apalagi bisa dia mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya. Iya Bu? Ya kan? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, masuk surga. Mungkin orang ibu-ibu ini menganggap bah nasonang botulnya masuk ke dalam surga itu. Mengapa? Tidak mati awak La ilaha illallah. Tapi payah Ibu, payah. Apa buktinya payah? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari kamulah orang yang hendak mati itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi awak berpikir palalah diajarkan lagi. Padahal budak-budak sebegini orang ni udah pasif ini mengucapkan la ilaha illallah. Paham? Pasif. Ini awak omak-omak mengapa disuruh mengucapkan? Mengapa lagi diajarkan la ilaha illallah? Ya? Anggapan kita. Tapi Rasulullah menyuruh ajarkan. Mengapa? Sakaratul maut. Tahu orang ibu arti sakarat? Orang ibu tahu arti sakarat? Mabuk. Ya? Orang yang hendak mati itu bagaikan orang yang mabuk. Nah ya, sakarat itu mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Sakaro, jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Jadi mengapa orang yang hendak mati itu dikatakan dan dihubungkan macam orang yang mabuk? Tahu orang ibu orang yang mabuk? Orang yang mabuk di linglung, hilang pengasuhan, tak tuntuarah, ya kan? Dinding tembok dianggapnya jalan, ya? Pahek dianggapnya hatu saja. Kadang-kadang bini orang dianggapnya bininya. Nah, itulah orang mabuk. Linglung, hilang perasaan. Makanya ketika orang sakaratul maut,
lakinu, ajarkan la ilaha illallah. Itu cuma lagi Pak Muslim, banyak juga orang yang salah mengajarkan la ilaha illallah. Ya, banyak kesalahan di dalam mengajarkan la ilaha illallah. Apa kesalahannya? Satu, beradu kuat dan muhdas. La ilaha illallah 30 meter ke muka mendongakan. Jangan kena sakarat, nasihat penulis mendongakan. Nah itulah. Jadi kita mengajarkan la ilaha illallah itu macam mengajarkan tidak baik. Nah kepada kalimahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan baik kau macam di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Senin dia diajarkan, hari Selasa minta songkot kurang. Tapi gitu ya. Nah ini ya. Nah kemudian yang kedua, apa kesalahan orang yang mengajarkan la ilaha illallah pada orang yang sakaratul maut? Apa kesalahannya? Tak penyabak, pasetan. Ya, diajarkannya lah pula la ilaha illallah. Kau tengoklah, memang menanjang puhut ni kawan ni bah. Mengapa kau bilang begitu? Udah hendak mati pun kau hendak mengucap. Tapi ku tengok udah kau berkadit ya bibirnya. Iya tapi tak pas ku tengok macam aku bilang kan itu katanya. Adalah pula mungkin pas Pak Haji. Awak nasihat dia sakahan, karena mungkin pas. Nah, itu kesalahan juga ya. Nah kemudian yang berikutnya apa kesalahannya? Kadang-kadang orang yang meninggal itu, kadang-kadang orang yang hendak meninggal itu terhalang mengucapkan la ilaha illallah, diganggu oleh keluarganya. Katakanlah misalnya yang hendak meninggal dia omaknya ya, anaknya 4. Apa kewajiban anak nombor 4 ni? 2 daerah kepala, 2 daerah kaki mengguncang. Oma, menangis, mengguncang. Ya? Sebahagian mengajarkan la ilaha illallah. Apa kata maknya dalam hatinya? Nama-nama lo nak kudongakan. Ada nama menangis, ada nama manggil loma, ada bilangkan jangan tinggalkan aku oma, ada bilangkan ikut aku oma. Ada juga mengucapkan la ilaha illallah, sehingga orang yang menghadapi sakaratul maut itu tidak dalam keadaan tenang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, kesalahan bagi orang yang mengajarkan sakaratul maut ini, ketika menghadapi sakaratul maut pakah menyuruh mengucap. Nah ini sering kejadian Pak Muslim. Ada orang sakarat pula datang lagi, mengucap mengucap. Ada apa yang diucapkan, tak ada ajakan. Ya, langsung to the point. La ilaha illallah. Ini tidak. Mengucap katanya. Ya kan? Itu kalau orang kampung. Kalau orang kita jauh nyebut gitu. Kebetulan sebelah sini orang kampung, sebelah sini orang kita jauh. Sebelah sini bilangkan mengucap. Sebelah sini nyebut. Alhasilnya satu menyuruh mengucap, satu nyebut, disatukan dicabut malaikat terus. Tuhan dicabut malaikat terus. Ini lah ya. Ini kesalahan bagi orang-orang yang mengajarkan la ilaha illallah bagi orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Nah Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, ya, tentunya di dalam pelaksanaan Maulid malam ini, marilah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh, suri tauladan, ikutan, ya. Namano nam bisa ikuti, namano na sonang diikut. Ini kadang-kadang ada juga orang na sodap-sodap, na hongkuh tajak namanya, menguntungkan dia, bahulah diikut-ikutinya. Itu kalau bapak-bapak budongah pakai hoba bini lebih dari 1. Ini sunnah Nabi, ini katanya. Tapi kalau istighfar tak mau dia. Itu namanya hongkuh tajak. Jadi mana yang bisa ikuti. Inilah orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Ada 2 harapan besar kita ibu kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Yang pertama,
supaya Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Ya. Ini kan selama hari ini awak yang mengaku. Umat siapa kamu? Umat Nabi Muhammad. Memang betul secara syariatnya kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau tak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah Nabi penghabisan. Tapi secara hakikatnya, secara sebenar-benarnya, apakah kita ini betul-betul menjadi umat yang mengikuti Nabi Muhammad? Belum tentu. Ya? Makanya syaratnya ikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, salah satunya dengan rajin bersolawat ibu, ya kan, solawat, baik solawat yang pendek maupun yang panjang. Mana solawat yang pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang pendek. Cuma lagi kadang-kadang Pak Muslim ada juga ini selawat yang pendek. Ini tak boleh diucapkan orang. Nah, di mana tak bolehnya sayyidinanya? Itu yang kan Pak Haji bertasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak juga orang menyebut Allahumma sholli ala sayyidina, ianya mati, ianya tidak bertasbih. Ini salah, tak benar. Apalagi dalam sholat, sholawat itu termasuk rukun, wajib dibaca. Maka peliharalah betul-betul cara membacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang panjang, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada juga kadang-kadang di sini Pak Muslim salah. Di mana? Muhammad ya. Mana salahnya? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad ya katanya ibu. Nah, yang benar Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad ya. Yang salah Muhammad daya. Teringat dia, oh iyalah pula sabunku tadi daya katanya. Giliran besok Hinso digantinya pula. Ini takut awak. Pikirnya nama-nama sabun. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu bapaknya ibu. Supaya apa? Inilah salah satu tiket cara ciri-ciri bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, ada harapan yang paling besar kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Diberikan syafaatnya. Adalah siapa yang diberikan oleh Nabi Muhammad syafaat adalah orang-orang yang rajin berselawat kepadanya. Adalah orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dan suri tauladan di dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan ibu tausiah malam ini adalah manfaatnya. Jadi aku pun menceramah malam ini tak tahan. Kemudian ibu-ibu pun ku tengok udah banyak juga yang tak tahan. Ya kan? Buktinya apa? Makin lama ku tengok makin kosong kursi. Ini buktinya tanda tak tahan, ya kan? Aku pun tak tahan, ibu-ibu pun udah banyak tak tahan. Bagi kita sama-sama tak tahan. Ditambah anak-anak ini pun aku yakin udah banyak dan tak tahan. Jadi makanya tausiah ini kita padukanlah sampai di sini. Ibu ya. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan hendaknya Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, dengan peringatan Maulid pada malam yang berbahagia ini, ya. Insya Allah kita lebih mencintai Nabi Muhammad di dalam kehidupan, diawali dengan diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam berjiran dan tetangga. Kita lebih bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, marilah bisa ikuti di dalam kehidupan, banyak-banyak istighfar. Kemudian di dalam kehidupan ini
mari kita senantiasa mensucikan hati kita, karena ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabungan yang paling besar, harta yang paling berharga adalah ketika kita datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah dimuliakan Allah, kiranya di dalam kehidupan ini kita senantiasa mendapat nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya dapat melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan perintah Rasulullah, sehingga di dalam kehidupan dunia ini kita menjadi orang-orang yang bahagia, dan kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya yakin dalam penyampaian ini masih ada hilaf, kurang berkenan atau ada kesalahan, kiranya saya dapat diberi kemaafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.